janganlah nggak puasa, janganlah nggak sholat. Apakah mereka mau balas dendam sama Allah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal dzalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Al-Mukarram Bapak Ketua Pengajian Agama Sumeneb, Bapak Hakim, Ibu Hakim, Bapak Panitera, Bapak Sekretaris, para Kasubag, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita, semua staf, dan pegawai honorer Pengajian Agama Sumeneb yang berbahagia. Sebelumnya yang pertama dan utama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia yang senantiasa kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah, terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan yang akan mengantarkan kita selamat dunia dan akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini kita sudah sampai ke tanggal 22, tanggal 4 Mei, bertepatan tanggal 22 Ramadan. Alhamdulillah kita masih bisa, masih kuat, masih mampu menjalani perintah Allah yang mulia ini. Tanpa pertolongannya, tanpa maunah, hidayah, taufik dan lain-lain dari Allah, kita nggak mampu melaksanakan. Contohnya kan banyak di sekitar kita. Ada tukang beca, ada buruh bangunan, kuli di jalan. Mereka nggak puasa. Ya, kita hanya kasihan saja lah, kasihan karena mereka nggak bisa puasa. Mungkin karena nggak kuat, karena kerja keras, atau mungkin karena imannya kurang, atau karena berhalangan. Sehingga kemarin kita dengar ada berita di Pati, Jawa Tengah, di sebuah warungnya itu dibangun di atas selokan. Dan dia dibuat dari kayu. Siang-siang banyak yang makan di situ sampai 20 orang. Sehingga lantai yang terbuat dari kayu-kayu yang ditata itu ambrol, semua masuk ke selokan semua. Sehingga warnanya, rupanya orang ini kena lumpur semua. Itu ada yang banyak yang komentar itu ya kapok gitu, karena nggak puasa, siang-siang Ramadan nggak puasa. Syukurin. Ya Allah itu. Tapi ya mudah-mudahan mereka punya hidayah, dapat taufik, dapat mengerjakan puasa. Dan ya memang puasa saat segi ini kita memang melaksanakan perintah Allah yang harus kita kerjakan dengan penuh ketaatan, penuh dengan tanggung jawab, imanan wahtisaban. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ada lain hadis, man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Di situ ada puasa, ada tarawih. Bapak Ibu rahimakumullah, semua kita sebagai manusia ya harus menjalani semua perintah. Perintah dari satu segi tugas-tugas kita sehari-hari sebagai manusia yang untuk mencukupi kebutuhan lahiriah kita.
kita penuhi. Kemudian jangan lupa akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Hendaklah kamu penuhi kebutuhan kamu tentang akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa nasibmu di dunia. Makanya oleh karena itu makanya saya berharap kalau bisa ini jamaah ini pada datang ikut jamaah, karena itu untuk kebutuhan akhirat kita. Kecuali yang sedang melaksanakan pelayanan ke masyarakat, mungkin lagi sidang, lagi di PTSP melayani pendaftaran, ya itu namanya mereka juga mengabdi, menyelesaikan perkara orang. Memang kantor kita sengaja didirikan untuk melayani orang. Makanya jangan sampai orang-orang yang minta dilayani itu terhambat atau tidak mengalami kelancaran, harus menunggu lama dan lain-lain. Jadi mereka punya hak. Tapi bagi yang pas bisa ditinggalkan kerjaannya, apalagi cuman main HP, WA, ya lebih baik ke sini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bukankah akhirat itu lebih baik daripada dunia? Dunia ini hanya sementara dan sebentar. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Oleh karena itu kalau kita mengejar dunia itu nggak akan ada cukupnya, dan di samping itu kalau terlalu mengejar dunia nanti untuk akhiratnya bisa tersisihkan atau terkalahkan, itu akan merugi. Ada dalam surat Yunus ayat 7 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina lam yarjuna liqa'ana wardo bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaikal ladzina ma'wahum finnar. Orang-orang yang tidak mengharapkan ketemu dengan aku Allah, tidak kepingin ketemu di nanti hari kiamat nanti, kemudian dan dia rela cukup senang dengan kehidupan dunia dan watma'annu biha, dan berasik-asik, bersibuk-sibuk, tumakninah, anteng dengan dunia itu, dan kemudian dia itu melupakan ayat-ayat Allah, maka tempatnya nanti di akhirat nanti adalah di neraka. Jadi itu ancaman Tuhan bagi orang yang selalu mementingkan dunia dan melupakan akhirat, itu nanti tempatnya di neraka. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu seberapa sibuknya kita bekerja, sholat jangan sampai ditinggal, puasa Ramadan jangan sampai ditinggal. Kalau bisa harus ditingkatkan, dan ini memang tujuannya untuk takwa. Mengenai takwa kemarin sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Ketua, dari kaul dari yang disampaikan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, bahwa takwa itu adalah takut kepada Al-Jalil, kemudian mengamalkan at-tanzil yang diturunkan yaitu Quran, hadis, qanaah dengan angkolil. Apalagi yang satu? Oh ya, istidad biyomil akhir, menyiapkan diri di hari yang akan datang. Oleh karena itu memang seperti apa kondisi kita, jangan melupakan masalah, apalagi yang wajib-wajib dalam hal agama. Ini dunia kita dapatkan, akhirat pun akan kita raih. Karena banyak orang yang ya sebagian itu hanya mengejar dunia,
merupakan akhirat. Ada firman Allah, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sebagian manusia yang berdoa, wahai Tuhan berilah aku kebahagiaan di dunia, tapi dia nggak minta di akhirat bahagia. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagian yang lain mudah-mudahan termasuk kita ini selalu minta kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat dan diselamatkan dari siksa api neraka. Amin. Oleh karena itu kita di hari ke-10 akhir di bulan Ramadan, kalau menurut sunnah Nabi semakin giat, semakin banyak Nabi waktunya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah. Kalau manusia kita ini akhir-akhir, kalau kita ini lingkungan kita, apa yang mereka sibuk kerjakan? Sibuk mencari bekal lebaran. Terutama orang tua susah kalau belum bisa beliin baju anaknya. Banyak kasihan yang nggak dapat THR itu banyak. Nelayan nggak dapat THR, petani nggak dapat. Ini organda, sopir-sopir kernet itu karena bangkrut kan, nggak ada penumpang, nggak boleh jalan, nggak bisa beli THR. Kasihan banget, tapi gimana ya? Ternyata mereka harus bersabar. Tapi mestinya janganlah nggak puasa, janganlah nggak sholat. Apakah mereka mau balas dendam sama Allah kan? Serugi sendiri. Nah, kalau nggak bisa beli baju, misalnya Pak Tahir anaknya minta baju, belum bisa beli baju, disampaikan. Ya Allah, tapi ya gimana ya, apapun kita harus bersyukur kepada Allah. Yang nggak mudik kumpul di Sumatera. Iya, nah ini saya sudah 2 lebaran. Ini pengumuman, sudah 2 lebaran saya nggak bisa mudik. Ya, minta doanya supaya saya kuat dan sabar. Ya, insya Allah nanti saya pasrah. Ini kan peraturan pemerintah dilarang mudik. Ya udah kita taati firman Allah, ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri. Taatlah kepada Allah, kepada Rasul dan pemerintah, gitu kan. Gak boleh mudik, ya sudah taati saja, pasrah. Sabar. Mungkin bapak-bapak ibu sudah berkumpul dengan keluarga. Anak-anak sudah pada pulang, saudara. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, mau lebaran kita semakin hati-hati, kita isi Ramadan ini karena ya kita sih ingin di tahun depan kita masih ketemu lagi ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dan bisa ibadah lagi. Ya. Mudah-mudahan. Tapi kalau kita mungkin punya keyakinan seolah-olah kita nggak akan ketemu Ramadan lagi, insya Allah kita akan semakin khusyuk ibadahnya. Ada hadis, ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu hoda. Maka beramalah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya, supaya semangat soalnya. Dan beramallah kamu untuk akhirat, yaitu beribadah seolah-olah besok kamu akan meninggal gitu. Tapi kalau kita berpikiran kepingin ibadahnya sekarang semakin baik, semakin khusyuk, ya nggak apa-apa, kita seolah-olah tahun depan nggak ketemu lagi, seolah-olah gitu. Nah, tapi ya kita tetap berdoa, mudah-mudahan beri umur panjang dan bisa beribadah lagi, karena sebenarnya kita itu merasa amal kita kan belum banyak Pak Ketua ya. Dosa kita itu banyak dan dosa kita banyak, amal kita sedikit. Makanya kita selalu minta umur yang panjang dan minta diampuni dosa-dosanya. Di Lebaran dianjurkan untuk pakai
sholat Idul Fitri memakai baju yang bagus. Walaupun ada hadis laisal itu liman labisahu jadid, walakinnal itu liman taqwahu tazid. Bukanlah lebaran orang yang bajunya baru, tapi yang lebaran itu adalah yang takwanya tambah. Ya, maksudnya di situ kalau memang sunnah Nabi ini ya, kalau lebaran itu Idul Fitri itu pakai baju yang paling bagus, bukan yang paling baru, bukan. Baru kalau jelek murah kan lebih baik yang bagus, mahal walaupun nggak baru gitu. Dan yang penting lagi setelah kita Ramadan diampuni dosa-dosanya, kita jaga istiqomah kita dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takwa itu kan pangkat yang paling tinggi. Menurut Allah, inna akramakum indallahi atqakum, dan itu dijamin surga. Dijamin surga. Termasuk suami istri di dunia ini yang saling bertakwa nanti akan bertemu bareng-bareng di surga. Ada pertanyaan Pak Hari? Ada. Enggak, ini saya yang nanya misalkan begini. Seorang suami istri itu apakah bisa berkumpul lagi di surga, di akhirat? Jadi kalau kan ada Quran itu surat Al-Ahzab, ada ayat di surat Al-Ahzab menyebutkan wa an la tangkihu azwajahu mim ba'dihi abadan. Jadi orang Islam tidak boleh menikahi janda-janda Nabi. Sepeninggal Nabi meninggal, janda-jandanya itu tidak boleh dinikahi oleh orang selama-lamanya. Jadi kan di ayat lain juga menyebutkan bahwa istri Nabi itu adalah ummul mukminin, ibunya orang Islam. Enggak mungkin anak. Kita tuh umatnya itu anaknya, nggak mungkin anak mengawini ibunya. Makanya di situ ditegaskan di Quran itu tidak boleh orang laki-laki mengawini jandanya Nabi selama-lamanya. Dipikir itu kasihan juga, seperti Aisyah itu ketika Nabi meninggal kan paling-paling baru umur 20 tahun. Masih cantik, masih apa? Itu menggambarkan tentang Aisyah yang cantik jelita itu. Ketika ditinggal Nabi itu masih muda, tapi karena ada ayat begitu, ya sampai meninggal tuh tahun 58 Hijriah, umurnya berarti sudah 60 tahun lebih, menjanda. Karena memang nggak boleh nikah. Apa tujuannya? Kalau mufasir, ahli tafsir mengatakan bahwa nanti supaya bisa berkumpul dengan suaminya ketika di surga. Misalkan Aisyah kawin dengan Marwan di dunia itu ketika sepeninggal Nabi, umpamanya Aisyah atau yang lain kawin dengan orang lain, maka nanti dia di surga itu dengan siapa suaminya? Mesti yang terakhir itu. Nabi jandanya dilarang dinikahi oleh orang itu supaya nanti ketika di akhirat tetap suaminya dengan Nabi. Jadi wanita-wanita nanti masuk surga akan bersama dengan suami yang terakhir. Wanita yang punya suami kafir, musyrik, kan bukan di surga tempatnya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama. Orang-orang yang kafir dari golongan musyrik, ahli kitab itu neraka jahanam tempatnya. Jadi di situ kalau kita ingin bersama di surga, makanya di situ ada seorang kiai dia yang sakit. Dia sakit, wasiat pada istrinya, kamu nanti kalau aku meninggal kamu jangan kawin lagi ya. Kemudian ditaati sama istrinya, gitu. Walaupun dia masih muda, anaknya masih kecil dan banyak yang seneng laki-laki, tapi demi wasiat itu dia taati. Oleh karena itu, ya akan dengan siapa perempuan itu di sana?
Bapak Ibu, mungkin terlalu banyak saya bicara. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.